Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelonggaran waktu sehingga kita dapat berkumpul kembali dan bermajelis ilmu pada hari ini. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Baik. Ikhwah fillah azanallahu ayyakum. Pada hari ini kita akan membahas kajian tematik dan insyaallah pembahasan ini ilmiah. Maksudnya ilmiah itu bagaimana? Ya, ini kami mengatakan bahwasanya tahlilan dan semacamnya itu adalah dari Hindu. Dan insyaallah kami punya dasarnya. Dan kalau ada yang mengatakan itu ada diajarkan dalam Islam, maka seseorang itu juga harus memberikan dasar atau dalil secara sahih. Atau kalau ada yang belum pernah menemukan dasarnya, ya, insyaallah kami akan menjelaskan dasarnya. Dan akan kami beritahu dasarnya kepada teman-teman sekalian. Ya, namun dasarnya kami itu tidak menemukan dari Al-Quran dan hadis. Namun kami menemukannya dari kitab-kitab Hindu. Maka yang kita akan bahas pada hari ini adalah sejarah lahirnya tahlilan, ya, dalam upacara kematian, khususnya di tanah Jawa. Jadi pembahasan ini ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum bukan bertujuan untuk memojokkan pihak tertentu, namun sebagai kajian, ya, agar kita paham sejarah lahirnya upacara tahlilan tersebut. Baik. Jadi perintis atau pelopor, ya, atau pembuka pertama kali penyiaran juga pengembangan Islam di Pulau Jawa itu, ya, ini para ulama, ya, para ulama mubaligh yang dimana disebut dengan yang 9 itu, yang populer dengan sebutan Wali Songo, ya. Jadi atas perjuangan mereka berhasil mendirikan sebuah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, ya, yang dimana itu berpusatnya di Demak, di Jawa Tengah. Baik. Nah, para ulama yang 9 ini, mereka itu dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam di tanah Jawa yang mayoritasnya penduduknya itu beragama Hindu, juga Buddha. Ini mendapatkan kesulitan mereka
Kenapa? Kesulitan mereka dalam membuang adat istiadat upacara keagamaan lama mereka itu yang telah masuk Islam. Ya, jadi ada orang yang dulunya beragama Hindu, Buddha, ya. Ketika sudah masuk Islam, para ulama-ulama 9 ini agak kesulitan untuk membuang kebiasaan atau adat istiadat yang di agama mereka sebelumnya, di agama penduduk-penduduk itu yang telah masuk Islam. Nah, para ulama yang 9 ini atau Wali Songo dalam menanggulangi masalah adat istiadat lama bagi mereka yang sudah masuk Islam ini terbagi menjadi 2 aliran, ikhwah. Ya, jadi dibagi menjadi 2 aliran. Yang pertama itu aliran Giri dan yang kedua aliran Tuban. Baik. Apa itu aliran Giri? Aliran Giri itu adalah suatu aliran yang dimana itu dipimpin oleh ada namanya Raden Paku, atau yang masyhur sekarang namanya yang kita tahu adalah Sunan Giri, ya. Dan juga dengan para pendukungnya ada Raden Rahmat yang biasa disebut dengan Sunan Ampel, ada Syarifuddin, Sunan Derajat, ya, dan yang lainnya. Nah, aliran ini dalam masalah ibadah mereka sama sekali enggak mengenal kompromi dengan ajaran Buddha, Hindu, ya, keyakinan animisme, dinamisme, enggak kenal kompromi. Jadi orang yang dengan sukarela masuk lewat aliran ini, ya dia harus mau membuang jauh-jauh segala adat istiadat lamanya yang bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Karena murninya ajaran atau aliran dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam, maka aliran ini disebut dengan Islam putih. Ya. Jadi istilah lain dari aliran Giri namanya Islam putih. Demikian. Nah, adapun aliran Tuban. Apa aliran Tuban? Aliran Tuban itu suatu aliran yang dimana itu dipimpin oleh Raden Muhammad Syahid, atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Ya. Nah, ini didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Nah, ini aliran Tuban. Namun aliran ini sangat moderat, ikhwah. Jadi mereka membiarkan dulu terhadap pengikutnya yang mengerjakan adat istiadat upacara keagamaan lama yang sudah sudah mendarah daging, yang sudah sulit dibuang. Yang penting mereka itu mau masuk Islam dulu, mau memeluk Islam, ya, agar mereka jangan terlalu jauh menyimpang dari syariat Islam, gitu. Nah, maka para wali yang di aliran Tuban ini berusaha agar adat istiadat Buddha, Hindu, animisme, dinamisme itu diwarnai keislaman. Demikian. Jadi dikarenakan moderatnya aliran ini, maka yaitu pengikutnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengikutnya aliran Giri yang dalam tanda kutip radikal, gitu ya. Padahal tidak. Jadi aliran ini sangat disorot oleh aliran Giri. Kenapa? Karena dituduh mencampur adukkan syariat Islam dengan agama lain. Ya. Maka aliran ini dicap dengan sebagai aliran Islam Islam abangan. Ya. Islam abangan. Kalau tadi aliran Giri istilahnya dengan Islam putih. Kalau aliran Tuban disebut dengan Islam abangan. Taib. Dengan ajaran agama Hindu yang terdapat di dalamnya kitab Brahmana, ya, sebuah kitab ini yang isinya itu mengatur tata cara pelaksanaan kurban, ya, pelaksanaan kurban, saji-sajian untuk menyembah dewa-dewa, ya, juga upacara menghormati roh-roh untuk menghormati orang yang sudah mati, nenek moyang, gitu kan. Ada juga aturan yang disebut dengan yajna besar dan yajna kecil, ya. Nah, apa itu yajna besar atau yajna kecil? Nah, ini yajna besar itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya, terbagi lagi. Yajna besar itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yajna hafir yajna, ada soma yajna. Itu di bagian yajna besar. Nah, hafir yajna ini untuk siapa? Untuk semua kalangan, semua orang.
Namun yang Somaya Jannah ini upacara khusus untuk orang-orang tertentu. Begitu. Taib. Dan Hafir Yaya Jannah ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi dirinci lagi, ada bagian-bagian lagi, ada sub-subnya lagi. Ya, di Hafir Yaya Jannah ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada namanya Agnideya, ada namanya Pinda Pitreya Jannah, ada namanya Catur Maisa, dan yang keempat ada namanya Agrain. Jadi dari 4 macam ini ada satu yang sangat berat dibuang sampai sekarang bagi orang yang sudah masuk Islam, yang itu melalui jalur aliran apa tadi? Aliran yang moderat tadi. Apa istilahnya yang disebut yang susah dibuang ini dalam Hafiriyah Jannah? Yang dibagi 4 tadi apa? Pindah Pitreya Jannah. Ya, Pindah Pitreya Jannah. Apa itu maksudnya? Ya, ini suatu upacara untuk menghormati roh-roh orang yang sudah mati. Demikian. Jadi dalam upacara Pindah Pitreya Jannah ada suatu keyakinan bahwa manusia itu kalau setelah mati, sebelum dia memasuki karman, yakni menjelma lahir kembali ke dunia, ya, ada yang menjadi dewa, ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi binatang, dan bahkan mungkin ada yang menjelma menjadi batu, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, yang lain misalnya. Itu sesuai dengan amal perbuatan selama mereka hidup menurut keyakinan Hindu. Ya. Dari 1 sampai 7 hari roh itu masih berada di lingkungan rumah keluarganya. Pada hari ke-40, 100 ribu dari kematiannya, ya, roh itu datang lagi ke rumah keluarganya. Maka dari itu, pada hari-hari tersebut harus diadakan upacara saji-sajian dan bacaan mantra-mantra, ya. Juga apa? Nyanyian suci. Gunanya apa? Gunanya untuk memohon kepada dewa-dewa agar rohnya si fulan ini tadi menjadi karma, menjadi manusia yang baik. Ya. Jangan menjadi yang lainnya. Demikian. Baik. Pelaksanaan upacara itu sebelumnya diawali dengan namanya Agnideya. Apa ini Agnideya? Ya, ini suatu ritual yang mana dia itu menyalakan api suci. Ya, bahasa lainnya apa? Membakar kemenyan gitu ya. Untuk supaya apa? Untuk supaya sinkron kontak dengan para dewa dan juga si rohnya si fulan itu yang dituju. Nah, selanjutnya, itu diteruskan lagi dengan menghidangkan saji-sajian berupa makanan, minuman, ya, yang macam lah lainnya. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada dewa. Ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan bacaan mantra-mantra dan nyanyian-nyanyian, ya, nyanyian suci menurut mereka, dan oleh para pendeta mereka dipimpin supaya apa? Supaya sampai, ya, apa yang sampai? Supaya sampai permohonan mereka agar dikabulkan. Demikian. Ikhwati fillah, azinallahu wa iyyakum. Jadi pada masa para wali, ya, kita kembali ke pembahasan tentang Wali Songo tadi, ya. Pada masa para wali itu di bawah pimpinan Sunan Ampel, ini pernah diadakan musyawarah, ya. Pernah diadakan musyawarah antara para wali untuk apa? Untuk memecahkan adat istiadat lama, ya, bagi orang yang sudah masuk Islam. Nah, dalam musyawarah itu Sunan Kalijogo, beliau selaku ketua aliran Tuban, ini beliau mengusulkan kepada majelis musyawarah agar adat istiadat lama yang yang sulit dibuang, termasuk di dalamnya itu upacara Pindah Pitreya Jannah, itu dimasuki unsur keislaman. Ya. Dan usulan itu menjadi masalah, ya. Usulan itu menjadi masalah yang serius pada waktu itu. Sebab apa? Sebab para ulama, ya, atau wali itu tahu benar bahwa upacara kematian adat lama dan lain-lainnya itu sangat menyimpang dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, sangat menyimpang, yang dimana adat istiadat yang dibawa oleh orang yang baru masuk Islam, ya, itu masih dipakai, dan ini kalau disatukan dengan Islam ini bakal jadi masalah, ya, dan ini menyimpang dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi mendengar usulan itu, ya, Sunan Kalijogo itu penuh dengan diplomatis, ya, yang menjelaskan begini. Nah, kemudian Sunan Ampel selaku penghulunya para wali pada waktu itu dan sekaligus juga menjadi ketua sidang musyawarah, nah, itu mengajukan pertanyaan kepada mereka dari kelompok
Sunan Kalijogo. Beliau menanyakan, apakah ini tidak dikhawatirkan nanti di kemudian hari bahwa kalaulah adat istiadat lama ini bisa-bisa nanti dianggap sebagai ajaran Islam, ya, sehingga kalau demikian nanti apakah hal ini tidak akan menjadi bid'ah? Kata siapa? Kata Sunan Ampel. Nah, pertanyaan Sunan Ampel ini kemudian dijawab oleh Sunan Kudus. Apa kata Sunan Kudus? Iya, saya sangat setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo ini. Malah Sunan Kudusnya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Jadi sekalipun Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat ini nggak setuju, nggak menyetujuinya, ya kan, tetapi mayoritas anggota musyawarah menyetujui usulan dari Sunan Kalijogo. Nah, maka hal itu berjalan sesuai dengan keinginannya. Mulailah saat itu secara resmi berdasarkan hasil musyawarah, ya, upacara dalam agama Hindu yang bernama Pindah Pitri Yajna dilestarikan oleh orang-orang Islam aliran Tuban, yang kemudian dikenal dengan nama Nelung Dino, Mitung Dino, Matang Pulo, Nyatus, Nyewu, dan semacamnya. Dari akibat lunaknya aliran Tuban ini, ya, maka bukan saja upacara seperti itu yang berkembang subur, bukan hanya itu saja, ikhwah. Akan tapi apa? Keyakinan animisme dan juga dinamisme serta upacara-upacara adat lainnya itu ikut berkembang subur. Nah, maka dari itu, ya tidak heran muridnya Sunan Kalijogo, ya, muridnya beliau sendiri yang bernama Syekh Siti Jenar, ini merasa mendapatkan peluang, ya, merasa mendapatkan peluang yang sangat leluasa. Untuk apa? Untuk mensikritismekan ajaran Hindu dalam Islam. Dapat dia kesempatan itu. Nah, dari hasil olahannya maka lahirlah suatu ajaran klinik atau aliran kepercayaan yang berbau Islam. Dan tumbuhlah apa yang disebut dengan Manung Kaling Kaula Gusti. Beliau menciptakan itu. Yang artinya apa? Tuhan menyatu dengan tubuhku. Maka tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lewat sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya itu udah nggak perlu dilakukan, ya, sudah nggak perlu dilakukan, ya. Sekalipun Syekh Siti Jenar berhasil dibunuh, akan tetapi murid-muridnya yang sudah mungkin cukup banyak itu menyebar di mana-mana, ya. Dari itu maka kepercayaan seperti itu jadi hidup subur sampai sekarang. Demikian. Nah, keadaan umat Islam setelah para wali meninggal dunia, wafat, ya semakin jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama aliran Giri yang terus mempengaruhi para raja Islam, ya pada khususnya, ya, dan masyarakat pada umumnya untuk menegakkan syariat Islam yang murni, itu mendapat kecaman, ya, mendapat ancaman dari para raja Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena raja-raja Islam itu mayoritas menganut aliran Tuban. Sehingga pusat pemerintahan kerajaan di Demak itu berusaha dipindahkan ke Pajang. Supaya apa? Supaya terlepas dari pengaruh para ulama aliran Giri. Ya. Jadi pada masa kerajaan Islam di Jawa itu ada di bawah pimpinan Raja Amangkurat I. Ya. Para ulama yang berusaha mempengaruhi keraton dan masyarakat di saat itu, mereka itu ditangkapi, dibunuh, diberondong di lapangan Surakarta itu sebanyak 7.000 ulama. Dibunuh, diberondong. Jadi ketika melihat tindakan yang sewenang-wenang ini terhadap ulama aliran Giri itu, maka Trunojoyo, beliau santri Giri itu berusaha menyusun kekuatan untuk menyerang Amangkurat I. Ya. Jadi pada masa kerajaan itu dipegang Amangkurat II itu sebagai pengganti bapaknya. Nah, dia membalas dendamlah kepada Trunojoyo yang menyerang pemerintahan bapaknya. Jadi dia itu bekerja sama dengan POC untuk menyerang Giri Kedaton, dan semua upaya itu udah dihabiskan semua. Santri aliran Giri itu dibunuh semuanya. Habis-habisan dibunuh. Ya. Bahkan semua keturunan Sunan Giri dihabisi juga. Nah, dengan demikian, ya sudah lenyap semua ulama-ulama penegak syariat Islam yang konsekuen, yang istiqomah. Sudah lenyap, habis. Jadi ulama-ulama yang boleh hidup di masa itu adalah ulama-ulama yang lunak, yang moderat.
yang mau menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang ada. Demikian. Ya. Maka bertambah suburlah adat istiadat lama yang sudah melekat pada orang-orang Islam, terutama upacara itu tadi, pindah pitreya jenah dalam upacara kematian. Ya. Jadi keadaan yang demikian itu terus berjalan berabad-abad tanpa ada seorang ulama pun yang muncul untuk mengikis habis adat istiadat yang sudah lama melekat pada Islam ini, yang terutama itu tadi, pindah pitreya jenah. Nah, barulah nanti kemudian di tahun 1912 Masehi ya, muncul seorang ulama di Yogyakarta itu bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang dimana beliau berusaha sekuat kemampuannya untuk mengembalikan Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena beliau telah memandang bahwa Islam dalam masyarakat Indonesia telah banyak dicampuri berbagai ajaran yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya, di mana-mana merajalela perbuatan khurafat, bid'ah, ya, sehingga umat Islam hidup dalam keadaan konservatif dan tradisional. Demikian. Nah, munculnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan saja berusaha untuk mengikis habis segala adat istiadat Buddha, Hindu, animisme, dinamisme yang sudah melekat pada Islam, tapi juga menyebarkan pikiran-pikiran pembaharuan dalam Islam. Supaya apa? Supaya umat Islam menjadi umat yang maju seperti umat-umat lainnya. Tapi anehnya kemunculan beliau itu disambut negatif oleh sebagian ulama itu sendiri. Yang ternyata ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang tidak setuju untuk membuang beberapa adat istiadat Buddha, Hindu yang sudah diwarnai keislaman, yang sudah dilestarikan oleh ulama-ulama aliran Tuban yang dahulu itu. Ya, yang antara lain tadi pindah pitreya jenah, ya, yang diisi nafas Islam. Yang terkenal dengan namanya sekarang upacara nolong dino, mitung dino, matang dino, nyatus, nyiwu, seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1926 para ulama Indonesia bangkit dengan didirikannya organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama, atau disingkat dengan NU. Nah, pada muktamar di Makassar, NU mengeluarkan suatu keputusan yang sebagaimana isinya, setiap acara yang bersifat keagamaan harus diawali dengan bacaan tahlil, ya, yang sistematikanya seperti yang kita kenal sekarang di masyarakat. Baik. Keputusan ini, ya, ini nampaknya benar-benar dilaksanakan oleh orang NU, sehingga semua acara yang bersifat keagamaan itu diawali dengan bacaan tahlil, termasuk acara kematian. Nah, mulailah saat itu secara lambat laun upacara pindah pitreya jenah yang diwarnai keislaman berubah namanya menjadi tahlilan sampai sekarang. Demikian. Ya, sesuai dengan sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian kan, maka istilah tahlilan dalam upacara kematian hanya dikenal di Jawa saja. Ya, kalau di pulau-pulau lain, ya, di Indonesia itu tidak dikenal dengan acara ini. Seandainya pun kalau ada di pulau lain itu hanya rembesan dari Pulau Jawa saja. Demikian. Apalagi di negara-negara lain seperti Arab, Mesir, dan negara-negara lainnya di seluruh dunia sama sekali nggak mengenal upacara tahlilan dalam kematian ini. Ya. Jadi dengan sudah mengetahui sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian yang sudah kita jelaskan tadi, maka kita tidak akan lagi mengatakan bahwa upacara kematian adalah ajaran Islam, bukan. Ya. Bahkan kita akan bisa mengatakan bahwa orang yang tidak mau membuang upacara tersebut berarti melestarikan salah satu ajaran agama Hindu. Ya. Orang-orang Hindu sama sekali tidak mau melestarikan ajaran Islam. Bahkan tidak mau kepercikan ajaran Islam sedikit pun nggak mau. Loh, tapi kenapa kita orang Muslim justru melestarikan keyakinan dan ajaran mereka? Apa nggak cukup bagi kita sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas terang benderang yang harus kita kerjakan? Nggak cukup itu sunnah Rasulullah. Apa masih harus ditambah-tambah yang lain? Kenapa harus ditambah? Kenapa harus diada-adakan yang lainnya? Apakah mereka beranggapan ajaran Rasulullah SAW masih kurang sempurna? Ya, mudah-mudahan ikhwah fil azinallah wa iyyakum, setelah kita tahu sejarah lahirnya tahlilan dan upacara kematian, ya kita mau membuka hati untuk menerima kebenaran yang hak, yang hakiki. Dan kita mudah-mudahan akan menjadi orang Islam yang konsekuen terhadap
ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.